perkenalkan nama aku Justina Sirait dengan NIM 18050202122. Di video kali ini aku bakal bahas salah satu topik yang cukup menarik di mata kuliah Etika Bisnis bab kelima mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, di mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Vivi Ramatus Sofia, SE/MSI. Nah, tanggung jawab sosial perusahaan yang biasa kita kenal sebagai CSR atau Corporate Social Responsibility tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Apalagi isu CSR ini telah menjadi isu yang cukup sentral yang tak habis-habisnya diperbincangkan dalam kalangan dunia usaha. Jadi sebenarnya apa sih itu CSR? Nah, menurut Soeharto di tahun 2007 melalui bukunya yang berjudul Pekerjaan Sosial di Dunia Industri, CSR adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, tetapi juga untuk pembangunan sosial ekonomi kawasan secara holistik, melembaga, dan berkelanjutan. Secara umum, CSR ini merupakan suatu konsep dan tindakan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan sebagai rasa tanggung jawabnya terhadap sosial dan lingkungan sekitar di mana perusahaan tersebut berdiri dan beroperasi. Seperti melaksanakan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, juga membangun fasilitas umum, menjaga lingkungan sekitar, memberikan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu, juga memberikan bantuan dana untuk kesejahteraan masyarakat banyak pada umumnya dan masyarakat sekitar perusahaan pada khususnya. John L. Hinton di tahun 1997 menyatakan bahwa CSR dibagi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama, ada profit, di mana mengacu kepada keuntungan perusahaan. Yang kedua, ada people, yaitu mengacu kepada masyarakat pemangku kepentingan. Dan yang ketiga, ada planet, yaitu mengacu kepada isu lingkungan. Dan ketiga komponen inilah yang dijadikan sebagai dasar perencanaan, implementasi, dan evaluasi program CSR yang kemudian dikenal sebagai triple bottom line. Pelaksanaan CSR ini sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74 Ayat 1 yang berbunyi, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Serta dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal juga mengatur tentang kewajiban untuk melaksanakan CSR bagi semua perusahaan yang menanamkan modal di Indonesia. CSR atau Corporate Social Responsibility itu sangat erat kaitannya dengan Sustainable Development atau pembangunan berkelanjutan, di mana sebuah perusahaan dalam melakukan kegiatannya itu harus berlandaskan pada keputusan yang tidak semata-mata hanya berorientasi pada aspek ekonomi atau keuntungan, melainkan juga harus mempertimbangkan banyak dampak sosial dan lingkungan yang mungkin akan muncul dari keputusan perusahaan tersebut. Bagi sebuah perusahaan, program CSR ini adalah investasi jangka panjang yang bermanfaat untuk meminimalisasi resiko sosial, juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan citra perusahaan di mata publik. Ada 5 pilar kegiatan yang telah diterapkan oleh perusahaan-perusahaan. Yang pertama, ada pengembangan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan internal perusahaan maupun lingkungan masyarakat sekitarnya. Yang kedua, penguatan ekonomi sekitar kawasan wilayah kerja perusahaan. Dan yang ketiga, terjalinnya hubungan relasional antara korporasi dan lingkungan sosialnya. Yang keempat, perbaikan tata kelola perusahaan yang baik. Dan yang terakhir, pelestarian lingkungan baik lingkungan fisik, sosial, maupun budaya. Namun, pada pelaksanaannya, perusahaan itu memiliki motivasi dan alasan yang bervariasi dalam melakukan praktik dan pengungkapan CSR. Seperti yang diungkapkan oleh Oviat di tahun 1990, ia menyatakan bahwa dalam mengambil keputusan, manajer kerap bertindak atas dasar kepentingan perusahaan atau demi menjaga reputasi manajemen. Sehingga kadangkala praktik CSR yang dilakukan oleh perusahaan itu dianggap sebagai upaya manajer untuk menjaga reputasi di hadapan para stakeholders. Nah, dari beberapa penjelasan tadi, kira-kira apa aja sih manfaat dan kebaikan yang akan diterima perusahaan ketika mereka melakukan program CSR ini? Nah, yang pertama itu ada social license to operate atau izin sosial untuk beroperasi.
Bagi sebuah perusahaan, sebenarnya masyarakat itu merupakan salah satu faktor yang bisa menentukan mereka bisa bergerak atau malah sebaliknya. Jadi, dengan adanya CSR ini, masyarakat sekitar akan memperoleh manfaat dari adanya perusahaan di lingkungan mereka. Sehingga, dengan sendirinya nanti masyarakat akan merasa diuntungkan dan lama-kelamaan akan merasa mempunyai perusahaan ini gitu. Jadi jika sudah seperti itu, nanti perusahaan akan lebih leluasa untuk menjalankan kegiatan usahanya di daerah tersebut. Dan yang kedua, memperbaiki hubungan dengan stakeholder. Pelaksanaan program CSR ini dapat membantu komunikasi dengan stakeholder menjadi lebih sering dan semakin erat, di mana hal ini akan menambah kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan tersebut. Yang ketiga, ada mereduksi risiko bisnis perusahaan. Nah, dengan adanya CSR, ini akan membuat hubungan antara perusahaan dengan pihak yang terlibat semakin menjadi lebih baik lagi. Efeknya, risiko bisnis seperti adanya kerusuhan itu bisa ditangani dengan mudah. Nah, jika sudah seperti ini, maka biaya pengalihan risiko bisa digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat baik untuk masyarakat atau bagi perusahaan. Yang keempat, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Reputasi sebuah perusahaan yang baik adalah perusahaan yang bisa berkontribusi besar baik kepada stakeholder, masyarakat sekitar, dan juga kepada lingkungan. Hal ini tentunya nanti akan menambah kebanggaan tersendiri bagi karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Ini juga akan berdampak pada peningkatan etos kerja dan produktivitas para karyawannya. Dan yang kelima, melebarkan akses menuju market. Seluruh investasi dan biaya yang telah dikeluarkan perusahaan untuk program CSR sebenarnya bisa menjadi sebuah peluang yang baik untuk memperoleh market yang lebih besar lagi. Termasuk di dalamnya bisa membangun loyalitas konsumen serta bisa menembus pangsa pasar yang baru. Kenapa? Karena hal ini disebabkan bahwa program CSR itu sebenarnya dapat membuat nama atau brand perusahaan menjadi lebih terkenal dan dikagumi oleh masyarakat secara luas. Yang keenam, selain tadi untuk melebarkan akses menuju market, juga dapat melebarkan akses sumber daya. Dan corporate social responsibility ini jika dikelola dengan baik akan menjadi sebuah keunggulan loh bagi sebuah perusahaan untuk bersaing yang nantinya dapat membantu perusahaan dalam memperlancar jalan untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan yang ketujuh, memperbaiki hubungan dengan regulator. Perusahaan yang melakukan CSR pada umumnya akan turut meringankan beban pemerintah sebagai regulator, di mana pemerintahlah yang sebenarnya memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kesejahteraan lingkungan dan masyarakatnya. Nah, itu dia beberapa manfaat dan kebaikan yang akan diterima oleh sebuah perusahaan jika mengelola CSR dengan baik. Nah, aku bakal kasih 2 contoh CSR perusahaan. Yang pertama itu ada Danone, yang mana produknya itu kalau kita kenal air mineral aqua. Siapa sih yang nggak tahu aqua gitu ya kan. Terus yang kedua ada PT Sinde Budi Sentosa, yang mana produknya itu yang kita kenal larutan cap badak. Nah, untuk Danone sendiri mereka telah melakukan program CSR yang disebut dengan WASH, yaitu Water Access, Sanitation, dan Hygiene Program, yang mana CSR ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lingkungan masyarakat prasejahtera dan berkontribusi secara aktif serta berkelanjutan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang berhubungan dengan penyediaan air bersih di Indonesia. Program ini banyak dikenal dengan sebutan 1 liter aqua untuk 10 liter air bersih. Dan untuk PT Sinde Sentosa sendiri, CSR yang telah dilakukan adalah dengan melestarikan habitat badak Jawa yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon loh. Nah, program ini merupakan kerjasama perusahaan dengan WWF Indonesia, di mana PT Sinde Budi Sentosa ini bertindak sebagai donatur dana untuk habitat badak Jawa yang ada di Taman Nasional itu sendiri. Cukup sekian penjelasan dari aku mengenai CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan. Thank you banget buat teman-teman yang udah menonton video ini dari awal hingga akhir, bahkan sampai aku ngomong saat ini. Dan kalau kalian ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, boleh banget DM aku di @justina_sirait. Thank you, bye-bye.